anak-anak, selamat pagi menjelang siang. Salam jumpa. Kita sekarang berjumpa dalam pertemuan 3 dengan kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan isi teks deskripsi objek. Menjelaskan isi teks deskripsi objek. Dengan indikatornya yaitu menelaah penggunaan unsur bahasa pada teks deskripsi dan menjelaskan isi teks deskripsi sesuai objek. Materi pembelajaran pada hari ini yaitu pertama penggunaan kata. Ya, anak-anak. Materi pembelajaran yang pertama adalah penggunaan kata. Kita lihat di dalam penggunaan kata yaitu kata dasar yang awalan men, ya, mennya bukan men biasa, yaitu penulisannya men besar, jadi pen. Dengan huruf atau kata yang akan diganti yaitu KPTS. Nah, anak-anak yang punya modul tolong diperhatikan ya pada bagian A. Nah, kita lihat contoh penggunaan kata dasar yang awalan men. Contoh kalimat yaitu Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menulis keindahan. Kemudian telah penulisan kata yang kita lihat di sini adalah kata memprakarsai. Kata memprakarsai dia memiliki awalan men dan prakarsai. Fonempe tidak lulu karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan pe yang merupakan closer atau konsonan rangkap. Ya. Nah, kita lihat bahwa kata memprakarsai, kata dasar prakarsai dan mendapat awalan mem. Di sini terjadi ya, dia tidak terjadi luluh, ya, dia tidak jadi perubahan. Nah, sekarang kita lihat kalimat berikut. Danau Sentani sungguh memesona. Penulisan kata memesona ini dia terbentuk dari kata men atau awalan men dan pesona. Huruf P-nya ini luluh menjadi karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Nah, Anda lihat bahwa dari dua kalimat ini, ya, dua kalimat ini dia ada bentuknya, fungsinya, ya, tidak sama. Karena yang pertama itu kata memprakarsai, dia tidak luluh, jadi dia tetap. Sedangkan memesona, dia luluh. Jadi mempesona, pe-nya itu, ibu ulang, pe-nya itu, ya, dia luluh sehingga dia menjadi kata memesona. Nah, kita lanjut dengan kebahasaan dari teks deskripsi, yaitu mengenai penggunaan kata sinonim dan antonim pada teks. Penggunaan kata sinonim dan antonim pada teks. Kita lihat. Contoh kata. Kata indah,
sinonimnya adalah elok, permai, molek. Sedangkan antonimnya adalah jelek dan buruk. Kata mengherankan, sinonimnya mengagumkan, memukau, fantastis. Antonimnya meresahkan. Nah, anak-anak, kata-kata bersinonim dan kata-kata antonim ini pasti Ibu tahu ya, Anda sudah belajar di kelas SD. Sinonim berarti persamaan kata, sedangkan antonim yang berarti lawan kata. Nah, kita kembali lagi melihat kata sinonim dan antonim. Ini merupakan kata-kata persamaan dan lawan kata dari kata yang kita sampaikan. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang ketiga, penggunaan kata depan di dan awalan di. Ibu jelaskan bahwa kata di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata tempat, arah, atau keterangan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di bawah, di halaman, di pinggir jalan, di rumah, dan sebagainya. Ya, anak-anak, berarti tadi dikatakan kata di sebagai kata depan, berarti penulisannya itu harus dipisahkan dengan kata dasarnya. Harus terpisah. Ibu guru, ini bagaimana kata-kata apa saja yang harus dipisah? Kata yang menunjukkan atau kata yang merujukan tentang tempat, tentang arah, tentang keterangan, ya. Itu kata-kata demikian harus penulisan kata depannya itu harus dipisah. Tadi tempat, kalau arah misalnya di timur, ya, di timur, di barat, berarti kata di itu harus tulisnya dipisah dengan kata dasar. Misalnya di barat berarti di harus ditulis dipisah dari barat. Ya, sekarang Anda lihat contoh kalimatnya yang punya modul dan yang mungkin pakai link. Coba perhatikan kalimat, Andreas duduk di bawah pohon yang rindang sambil senyum tipis seraya bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Kata di bawah pohon ini menunjuk bahwa keterangan tempat, ya. Nah, di bawah pohon, di bawah berarti harus dipisah. Sedangkan misalnya tidak ada kata di bawah pohon tapi di pohon, berarti harus kata di dengan pohon juga harus dipisahkan, ya. Kata di spasi baru pohon, ya. Sekarang kita masuk dengan kata depan di sebagai awalan. Nah, kata di sebagai awalan berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Kita lihat bahwa penulisan awalan di ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jadi kata di ditulis dengan kata yang diikutinya atau ya digabung jadi satu. Nah, kita lihat contoh kata dijaga, dirawat, diakui. Kenapa demikian harus dijadikan satu, dirangkai menjadi satu? Bahwa ini dia memiliki satu arti atau satu makna, ya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat pada kalimatnya. Pasien yang terkena virus corona akan dirawat pada rumah sakit yang telah ditentukan oleh pemerintah masing-masing daerah. Nah, ini contoh juga kalimat kata di yang dirangkai, ya, imbuhannya dirangkai.
menjadi satu, yaitu contohnya pada kata dirawat. Nah, sekarang anak-anak kita lihat dalam penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Ya. Nah, penginderaan merupakan salah satu ciri deskripsi adalah ditunjukkan untuk menimbulkan kesan indrawi atau kesan penginderaan di benak pembaca. Ya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakannya kata konkret. Kata konkret adalah kata yang acuannya mudah diserap panca indera. Misalnya, meja, kata tersebut termasuk pada kata konkret. Mengacu pada meja yang merupakan perabot datar dan memiliki kaki sebagai penyangga. Ketika kata tersebut digunakan, kita dapat membayangkan bentuknya karena benda tersebut nyata dan dapat dilihat oleh panca indera. Ya, kita lihat anak-anak. Di sini Ibu menjelaskan tentang daftar kata yang membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Tadi kata meja berarti pembaca dia bisa membayangkan, oh bentuk mejanya seperti ini. Ya, berarti bentuk datar dan penyangga pasti dia bisa feeling meja. Itu berarti dia bisa sesuai dengan panca indera yang dia dapat melihat. Nah, sekarang contoh kalimat, ya, seolah-olah kata itu dia melihat, si pembaca melihat, ya. Nah, dan seolah-olah pembaca itu dia mendengar dan dia merasakan. Ibu kasih ke contoh kalimat seolah-olah pembaca itu dia melihat. Yaitu yang pertama, pantai panjang dengan air putih. Air jernih dengan buih-buih kecil. Rambutnya panjang dan berwarna hitam. Contoh yang kedua, seolah-olah dia mendengar. Debur ombak pantai terdengar berirama. Pancaran percekik air yang jatuh terdengar bernada. Terdengar suara lirih memanggil. Itu seolah-olah dia mendengar. Dan sekarang seolah-olah dia merasakan. Contoh, udara sangat terasa segar. Udara terasa sangat dingin dan sejuk. Terasa angin sepoi-sepoi menyentuh kulit, membawa hawa sejuk. Nah, anak-anak, ini adalah 3 contoh melalui panca indera, ya. Kalau kita lihat, seolah-olah tadi dia melihat, dia membaca, dia menemukan kata pantai panjang dengan pasir putih. Nah, di sini pembaca dia bisa membayangkan, contohnya kita membaca Holtekam, di mana Holtekam memiliki pantai panjang yang putih, berarti kita sudah seolah-olah bahwa kita sudah melihat secara langsung, oh Holtekam itu panjang, pantainya putih bersih, kelapanya itu daun kelapanya melambai-lambai, banyak pengunjung di situ, ya kan? Kalau kita menulis berarti kita bisa membayangkan. Begitu juga pencitraan seolah-olah mendengar dan seolah-olah merasakan. Nah, anak-anak, dari serapan panca indera ini materi ini jangan Anda lupa ya, karena nanti kita masuk dalam sastra puisi. Di sini puisi dia menggunakan citraan, ya. Citraan itu ada 6, ya. Misalnya citraan melihat, mendengar, merasakan, peraba, ya.
Itu jenis-jenis citraan. Nanti kita mempelajarinya lagi. Nah, ini dia memiliki kaitan dengan teks. Kalau teks ini kan dia merupakan serapan saja dari citraan daripada puisi itu. Nah, anak-anak sudah mengertikah sampai di sini? Ya. Kita lanjut dengan kegiatan ya. Setiap pertemuan pasti ada kegiatan. Ibu membuat kegiatan tugas penugasan individu ini ya hanya 5 soal. Dan Ibu sangat mengharapkan tolong Anda memperhatikan kegiatan-kegiatan penugasan yang Ibu buat dan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau pemeriksaan kemarin itu 5 soal, tapi ada sebagian anak itu hanya mengajarkan 1 soal. Padahal kalau menurut Ibu soalnya sangat mudah dan 95% itu teman-teman Anda dapat mengerjakan dan semua mendapat nilai yang baik. Hanya ada beberapa. Nah, Ibu sangat mengharapkan tolong Anda kerjakan soal-soal tersebut ya. Ya, dan jangan rasa takut. Ya, Ibu baca soal pertama. Tuliskan penggunaan kata dengan kata dasar yang berawalan men. Di sini Ibu sudah memberikan contoh yaitu 1. Kriminalkan. 2. Memprakasai. 3. Memesona. 4. Mengtakdirkan. Nah, Anda silakan membuat kalimat dengan menggunakan keempat kata tersebut. Soal nomor 2. Tuliskan 2 contoh kalimat dengan menggunakan kata di yang berfungsi sebagai kata depan. Buatlah 2 contoh kalimat menggunakan kata di berfungsi sebagai kata depan. Soal nomor 3. Tuliskan 2 contoh kalimat menggunakan kata di berfungsi sebagai imbuhan atau awalan. Tuliskan 2 contoh kalimat menggunakan kata di berfungsi sebagai imbuhan atau awalan. Soal nomor 4. Tuliskan penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Tuliskan penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Nah, Anda tulis yang soal nomor 4 ini sama dengan contoh yang di atas ya, tapi kalimatnya itu Anda buat dalam bentuk contoh yang lain. Ya. 3-tiganya harus ada. Ya. Ya, oke anak-anak. Tugas kita dalam pertemuan 3 ini telah selesai dan saya harap Anda belajar untuk nanti setelah pertemuan keempat kita akan mengadakan Anda mengerjakan soal sumatif. Oke, sampai jumpa kembali anak-anak. Selamat mengerjakan tugas dan selamat belajar dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.